Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galaning yang Abian Basi pada pagi hari ini. Dan saya senang berjumpa bersama dengan saudara sekalian. Dan tentunya saya terus berdoa saudara dalam keadaan sehat. Apabila saudara dalam keadaan sakit, dan tentunya kiranya senantiasa Tuhan memberkati setiap obat yang saudara minum, dan proses penyembuhan dari para medis Tuhan juga memberkati. Pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan atas kasih dan setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu sehingga kasih Tuhan terbukti pada pagi hari ini, kami masih merasakannya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami mau Tuhan, semuanya kami dasari dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Beri hamba-Mu hikmat Tuhan, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Bapa di surga, ampuni dosa kami pada pagi hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan menyucikan kami sehingga kami layak mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dua pembacaan firman Tuhan saya akan baca untuk kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Daniel 9 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Sekali lagi, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Efesus 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi hari ini yang diberi judul Karena Kasih Semata. Sekali lagi, karena kasih semata. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, 70 tahun lamanya hukuman Tuhan akan berlaku atas bangsa Israel. Ketika mengetahui hal itu, hati Daniel begitu sangat sedih. Kesedihan itu pun diekspresikannya melalui doa dan juga permohonan, sekaligus ratapan kepada Tuhan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung. Daniel mengakui seluruh dosa serta ketidaktaatan bangsa Israel terhadap Tuhan. Pengakuan itu kemudian diikuti dengan permohonan agar murka Tuhan atas Israel segera berlalu. Daniel meyakini sepenuhnya bahwa di balik segala malapetaka yang ditimpakan kepada bangsa Israel, Tuhan masih sayang pada umatnya. Pengampunan Tuhan pastilah selalu tersedia walau Israel tak selalu setia di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kesaksian yang sama juga diungkapkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Efesus. Bukti kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya telah dinyatakan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Rasa sayang Allah yang tak terukur itu diwujudkan melalui darah Kristus yang tercurah demi pengampunan dosa umatnya. Dengan kesaksian ini kita beroleh pemahaman bahwa penebusan dan pengampunan itu hanya bersumber dari belas kasih-Nya. Segala kefasikan dan pelanggaran terhadap segala ketetapan Allah ternyata tidak semata-mata dapat membendung limpah kasih karunia-Nya bagi manusia yang bergelimang dengan dosa-dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena kekayaan kasih-Nya
Allah tidak pernah berpaling dari umatnya. Karena kesetiaannya, Allah tidak pernah berpaling pada umatnya. Sesungguhnya tidak ada hal yang lebih mendukakan hati Allah selain kebinasaan kekal yang harus ditimpakan kepada manusia akibat dosa pemberontakan yang telah dilakukan. Tercurahnya darah Kristus adalah aktualisasi kasih Allah yang tak berkesudahan. Tindakan penyelamatan itu bukan karena Allah mau cari untung bagi dirinya, tetapi hal itu dilakukannya hanya karena kasih-Nya semata. Maka dari itu, jangan membuat kasih yang sedemikian besar itu bertepuk sebelah tangan. Mari sambut uluran kasih-Nya dan tinggallah di dalam Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa kita sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita sering tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun Tuhan yang kita sembah, Dia memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Pada saat ini hubungan kita telah dipulihkan, dan mari kita menjaganya dengan cara kita terus taat mendengarkan firman Tuhan, sekaligus melakukannya di dalam kehidupan setiap saat, dimanapun dan kemanapun kita pergi. Dan juga kita harus menjadi saksi hidup Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini, firman yang singkat, dan mampukan kami untuk memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkati jemaat Tuhan pada saat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada saat ini, dari pagi, siang, dan bahkan sampai malam Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, Tuhan sudah mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas pada pagi hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.